Hai semuanya, di video kali ini kita akan berkenalan dengan akuntansi. Pengertian akuntansi. Secara umum, pengertian akuntansi diartikan sebuah proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, hingga menyajikan data transaksi. Bagaimana pentingnya akuntansi? Pentingnya akuntansi yang pertama, penyedia masukan keuangan. Akuntansi memiliki peran penting yang utama, yaitu memberikan informasi dan masukan terkait kegiatan yang menyangkut keuangan perusahaan. Semua dana masuk dan keluar akan termonitor oleh sistem akuntansi. Kedua, mengatur keuangan yang baik. Melalui laporan akuntansi, maka data dan angka akan terlihat jelas di dalam pembukuan. Dari berbagai data tersebut, kita akan mengetahui apakah usaha tersebut memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Ketiga, membantu mengevaluasi kinerja bisnis. Catatan akuntansi mencerminkan hasil operasi serta laporan posisi keuangan, juga berbagai rasio neraca dan laporan laba rugi, yang membantu pengguna laporan keuangan untuk menganalisis kinerja suatu entitas. Yang keempat, sebagai laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Memudahkan laporan yang diperuntukkan kepada berbagai macam pihak yang berkepentingan dengan sebuah perusahaan, terutama yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian, bagaimana akuntansi perusahaan jasa? Siklus akuntansi perusahaan jasa lengkap meliputi pencatatan transaksi, kemudian penjurnalan dan pemindahan ke buku besar, dan penyusunan neraca lajur serta laporan keuangan. Contoh transaksi 2 Februari 2019 mendirikan perusahaan jasa di bidang cleaning service dengan nama PT KKM. Untuk kegiatan operasional perusahaan, pemilik menyimpan uang di kas perusahaan sebesar 10 juta rupiah, maka jurnalnya kas pada modal usaha sebesar 10 juta. Yang kedua, 6 Februari 2019 membeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 1 juta rupiah. Jurnal umumnya mendebit perlengkapan kantor sebesar 1 juta rupiah dan mengkredit kas sebesar 1 juta. Yang ketiga, 8 Februari 2019 membayar sewa dibayar di muka sebesar 6 juta untuk 1 tahun. Jurnal umumnya mendebit sewa dibayar di muka sebesar 6 juta dan mengkredit kas sebesar 6 juta. Yang keempat, 10 Februari 2019 menerima pendapatan dari usaha sebesar 6 juta. Jurnal umumnya mendebit kas sebesar 6 juta dan mengkredit pendapatan usaha sebesar 6 juta. Yang kelima, 15 Februari 2019 membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000, maka jurnal umumnya mendebit beban gaji sebesar 1.500.000 dan kredit kas sebesar 1.500.000. Nah, untuk pembelajaran, maka kita mengambil akuntansi pada tingkat SMK. Bagaimana jurusan akuntansi itu? Program keahlian akuntansi di SMK mempelajari pengelolaan transaksi dalam bentuk laporan keuangan. Siswa akan dibekali untuk memahami sistem pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Jangan kemana-mana ya, berikut ini ada contoh siklus akuntansi. Di sini kita memasuki contoh soal perusahaan jasa. Contoh soalnya, Pak Sanjaya akan membuka dealer mobil dengan nama dealer Sanjaya. Berikut jurnal-jurnal yang terjadi di bulan Maret, lalu diminta untuk membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca keuangan, dan laporan arus kas. Karena akuntansi adalah proses di mana banyak perhitungan sederhana yang berulang-ulang, maka ketidaktelitian akan menyebabkan suatu kesalahan di mana akan berakibat fatal.
Maka dari itu, kita bisa menggunakan Excel untuk membuat semua itu menjadi lebih mudah dan teliti. Contohnya adalah seperti berikut. Di sini kita mengisi berapa nominal sesuai dengan jurnal yang ada. Lalu di kolom kedua kita menggunakan fungsi, yaitu untuk mencatat nominal yang sama dengan angka yang ada di kolom sebelumnya. Lalu untuk menghitung keseluruhannya kita menggunakan fungsi sum, di mana kita menjumlah dari angka yang ada di sini sampai di sini, dan sel yang kosong akan menjadi 0. Maka dari itu di sini adalah jumlah dari jurnal yang sudah kita catat. Berikutnya, untuk menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan di mana kita membandingkan pendapatan kita dengan beban-beban kita. Di sini kita bisa melihat bahwa pendapatan, kita melihat lagi dari jurnalnya, lalu kita menggunakan fungsi CTRLF di mana kita mencari pendapatan. Di sini bisa kita lihat di sales N19 dan N28. Ada dua pendapatan. Dengan begitu kita bisa mengisi bahwa di sini berjumlah 26 juta. Lalu di sini ada beban perlengkapan. Bisa kita baca lagi di jurnal kita bahwa beban perlengkapan adalah berikut. Setelah itu kita isi lagi. Lalu beban gaji seperti berikut, diisi lagi. Lalu ada beban listrik dan juga beban air. Beban listrik sebesar Rp600.000, beban air sebesar Rp120.000. Lalu bisa kita lihat di sini bahwa total beban adalah jumlah dari sini ke bawah. Dengan begitu kita bisa menemukan jumlah beban di sini. Lalu laba bersih adalah jumlah pendapatan dikurangi total beban. Maka dari itu kita bisa menggunakan dua kolom ini dan melakukan pengurangan. Lalu untuk pajak penghasilan, dikarenakan soalnya tidak menghitung pajak penghasilan, maka bisa kita kosongkan. Dengan begitu laba bersih setelah pajak akan sama dengan laba bersih sebelum pajak. Berikutnya untuk menyusun laporan perubahan modal. Di sini bisa kita lihat bahwa modal awal adalah modal Tuan Sanjaya, yaitu 45 juta. Maka kita bisa isi di sini 45 juta. Sesuai dengan sheet yang sebelumnya bahwa laba bersih adalah 11.080.000, maka bisa kita isi di sini 11.080.000. Lalu pengambilan modal oleh Tuan Sanjaya, kita bisa lagi di soal bahwa ia mengambil 5 juta rupiah. Maka dari itu kita menginput 5 juta rupiah. Di sini kita bisa warna merahkan angkanya agar bisa membedakan bahwa ini adalah pengurangan. Setelah kita tahu bahwa laba bersih dan pengambilan modal itu lebih besar laba bersihnya, maka dari itu bisa dikategorikan sebagai penambahan modal. Dengan begitu modal akhirnya adalah kolom modal awal ditambah penambahan modal. Berikutnya ada neraca keuangan. Neraca keuangan adalah laporan di mana kita mendeteksi apakah aktiva lancar kita sama dengan pasiva lancar ditambah dengan ekuitas. Untuk bagian ini, aktiva lancar adalah terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sewa di biaya di muka. Untuk mengisi angka kas di sini, kita harus melihat lagi dari jurnal. Cara menghitung kas adalah kas yang masuk ke dalam perusahaan adalah kas yang ada di sisi debit, sedangkan kas yang keluar adalah kas yang di sisi kredit. Maka dari itu, kita bisa menambahkan kas yang masuk ke perusahaan, menambah kas yang masuk ke perusahaan lagi, dan mengurangkan kas yang keluar dari perusahaan. Dengan begitu, kita mendapatkan sejumlah berikut. Setelah itu, kita bisa memasukkan angka tersebut ke dalam neraca keuangan di bagian kas. Dengan cara seperti berikut.
Kemudian piutang usaha. Karena piutang usahanya 1, maka kita langsung memasukkan saja 11 juta. Lalu ada perlengkapan, di mana kita akan menghitung perlengkapan sama seperti kas tadi. Lalu ada sewa dibayar di muka, di mana hanya ada 1, yaitu 15 juta. Berikutnya ada hutang usaha, di mana ada 2, yaitu hutang usaha di bagian kredit, dengan arti menambah hutang usaha, lalu ada membayar hutang usaha, menjadikannya sejumlah berikut. Berikutnya ada hutang bank, di mana hanya ada 1. Dan berikutnya ada ekuitas, yaitu modal Tuan Sanjaya, di mana kita mengambil dari modal akhir dari laporan perubahan modal. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa total aktiva sama dengan total pasiva. Berikutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas terbagi menjadi beberapa bagian. Ada arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan dari pelanggan, lalu ada beban administrasi dan umum, ada beban pemasaran. Dan di sini kita bisa melihat bahwa penerimaan dari pelanggan adalah pendapatan, sehingga berjumlah 26 juta. Lalu untuk arus kas keluar ada beban administrasi dan umum, di mana bisa kita ambil dari sini, yaitu dari laporan laba rugi. Dengan begitu, arus kas masuk dari aktivitas operasi adalah jumlah arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Berikutnya, arus kas dari aktivitas investasi, di mana di sini yang ada di jurnal adalah ada 4 barang berikut. Yang pertama, 18 macam alat-alat pencuci mobil sebesar 7 juta, 1 mesin kompresor sebesar 6 juta, 16 mesin oli mobil sebesar 3 juta, dan spare part dan suku cadang sebesar 4 juta. Lalu setelah sudah dicatat semuanya, kita bisa menggunakan rumus sum lagi. Lalu yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana ada setoran modal di awal sebesar 45 juta, ada pinjaman bank 25 juta, lalu ada penarikan dari Tuan Sanjaya, di mana di sini bisa menggunakan fungsi sebagai berikut. Dengan begitu, karena ini arus kas masuk dari aktivitas operasi, di mana arus kas yang masuk lebih dari arus kas yang keluar, maka di sini adalah arus kas masuk. Sedangkan di sini adalah hanya arus kas yang keluar. Maka arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Dan di sini arus kas masuk lebih besar dari arus kas keluar. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa dari aktivitas pendanaan arus kas masuk lagi. Sehingga bisa kita buat yaitu arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi arus kas keluar dari aktivitas investasi ditambah arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Lalu di sini kita bisa mengisi saldo kas awal sebesar 45 juta, yaitu ada di laporan perubahan modal, yaitu 45 juta seperti berikut.
Lalu perolehan laba rugi adalah penambahan modal di mana yaitu sebesar 6.080.000 seperti yang ada di laporan perubahan modal, sehingga saldo kas akhir sebesar 51.080.000. Sekian dari kami KKM kelompok 79 PKSN mengucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat ya.